Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini sedikit saya ingin membahas tentang pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 ya. Jadi ada info terbaru juga ya langsung dari Kementerian Pan-RB ya, agar teman-teman bisa mempersiapkan ya di bulan Mei. Rencana itu di bulan Mei tahun ini, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dari belajarnya, dari dokumen-dokumennya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas tentang pengusulan kebutuhan ASN dan poin-poin apa yang terpenting dalam undang-undang juga ya, akan saya bahas juga di video kali ini. Oke, langsung saja. Di kebutuhan ASN tahun 2024 ya, teman-teman. Jadi di sini ada alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 ya, teman-teman ya. Nah, ini pada bulan ini ya, bulan Januari ya, Kemenpan RB sudah memberikan surat permintaan usulan ya kebutuhan ASN, dan progresnya di sini lihat selesai ya. Terus masih di bulan Januari ya, di instansi pemerintahan harus mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform ya. Nanti kita jelaskan ya. Terus yang ketiga, di bulan Februari nih, Kementerian Pan-RB menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi, menetapkan pedoman pengusulan rincian formasinya, dan kita akan bahas juga nanti ya di poin 3 ini. Terus di bulan Maret ya, di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya, di sini harus mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi, itu masih dalam proses, dan masih di bulan Maret di instansi pemerintah ya, daerah ataupun pusat, menyampaikan rincian usulannya. Terus di bulan April itu ada validasi rincian formasi berdasarkan angka 5. Maksudnya angka 5 itu di sini ya, instansi pemerintah dan instansi daerah. Masih di bulan April juga Kemenpan RB sudah harus mengapprove hasil validasi BKN ya, dan kebijakan ASN. Terus seleksi CASN-nya di bulan Mei ya. Seperti tadi saya katakan bahwa insya Allah semoga tidak ada pengunduran ya. Di bulan Mei harus segera diadakan seleksi CASN, P3K ataupun CPNS. Terus di slide selanjutnya ya teman-teman, di sini tadi ada totalnya ya. Jadi proyeksi kebutuhan ASN nasional ya pada tahun 2004 itu adalah CPNS umum sebanyak 690.82 ya. Terus untuk lulusan kedinasan itu 6.027 orang, dan untuk P3K 1.605.694 ya. Jadi banyak sekali P3K ini. Jadi total kebutuhannya itu adalah 22.302.543 orang. Nah, rinciannya adalah di pusat ya ada totalnya 429.183, terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk CPNS pusat itu jumlahnya 207.024, dan untuk P3K pusat 221.936. Untuk daerah CPNS-nya itu ada 483.575 ya, dan P3K-nya 1.383.758. Total untuk di daerah ya 1.800.000 sekian. Dan jumlah untuk alokasi sekolah kedinasan ya itu ada 6.000 yang seperti di sini ya, 6.027. Jumlahnya 2.300
2.543 ya. Seperti dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi ya di halaman YouTube Sekretaris Kepresidenan. Jadi telah diumumkan ke publik oleh Presiden Republik Indonesia terkait kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2.300.000 ya. Itu. Terus teman-teman di sini ya, saya akan membahas poin-poin ya dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, jadi teman-teman, jumlah ASN di Indonesia ya semester 1 ya 2023 itu adalah PNS itu 3,8 juta, P3K 0,48 juta, dan total ASN sampai sekarang sampai tahun 2023 itu jumlahnya 4,3 juta. Itu dari sumber dari BKN ya. Dan jumlah tenaga honorer di Indonesia tahun 2023 adalah website aspirasi honorernya itu 3,8 juta. Dikumpulkan pemerintah itu menjadi tadi itu lowongan CASN itu 2,3 juta. Totalnya 5,6 juta ya. Itu dari keseluruhan tenaga honorer ya, teman-teman. Nah, apa sih yang kita bahas di poin-poin penting ya dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu ya. Pertama kita lihat di sini, tenaga honorer resmi dihapus tahun ini ya, tahun 2004. Mengacu pada pasal 66 Undang-Undang ASN mewajibkan pemerintah menghapus tenaga honorer paling lambat Desember tahun ini. Terus yang kedua, dilarang mengangkat pegawai non ASN menjadi ASN ya. Yang ketiga, batas usia pensiun ASN jabatan manajerial 60 tahun bagi pimpinan tinggi utama media dan pertama, 58 tahun bagi pejabat administrator dan pengawas. Nah, untuk jabatan non manajerial itu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bagi pejabat fungsional dan 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Ya. Keempat, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Jadi P3K juga dapat uang pensiun ya. Dalam Undang-Undang ASN terbaru, P3K akan mendapat hak uang pensiun yang terdiri dari 7 komponen ya, teman-teman. Itu adalah poin-poin yang kita bahas di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, ini tadi ya, ini pengusulan dari daerah, pemerintah daerah teman-teman, yang tadi saya jelaskan yang awal-awal ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman, tadi saya sudah jelaskan poin-poinnya. Sekarang kita lihat profil tenaga non ASN teman-teman ya. Nah, tenaga non ASN itu ternyata di instansi pusat dan daerah ya, ada totalnya tuh 595 instansi ya, terdiri dari 66 pusat dan 529 daerah. Nah, tenaga non ASN di daerah itu ada 2.029.575 dan di pusat itu 325.517. Totalnya yang tadi saya sebutkan bahwa ada 2,3 juta ya, itu total dari ASN, non ASN maaf. Terdiri dari THK 2 sebesar 180 ribuan ya, dan non ASN 2.100.000-an ya. Di sini bisa lihat teman-teman, di sini ada laki-laki dan perempuan ya. Perempuan itu sebesar 53% dan laki-laki 47%. Jadi kebanyakan
non ASN itu adalah perempuan. Di sini bisa dilihat usianya ya. Usia yang produktif itu adalah 30 sampai 40. Ada sebanyak 1.100.000 ya. Terus masa kerjanya kurang dari 5 tahun itu paling besar 1,1 jutaan. Nah, untuk pendidikan di non ASN paling banyak itu adalah D4 sampai dengan S1 sebanyak 1,2 juta ya. Nah, berdasarkan jabatannya teman-teman di sini bisa lihat ya. Pendidik itu 700 ya. Tenaga kesehatan itu 2.000 ya. Pendidik itu 2.000, tenaga kesehatan 2.000, penyuluh 74.000, teknis 600.000 dan administrasi 735.000. Jadi kebanyakan yang non ASN itu adalah dari administrasi ya 735.000. Itu data dari PAN RB ya, Kementerian PAN RB ya. Nah, di sini teman-teman progresnya ya dan proyeksi penyelesaian tenaga ASN-nya itu ya. Hasil pendataan non ASN itu 2.300.000 ya. Dan non ASN yang telah lulus seleksi diangkat menjadi ASN adalah 749.000. Jadi CPNS-nya 603 dan P3K-nya 748.000 ya. Proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat ya, THK2 itu 130, non ASN itu 1,4, totalnya 1.605.694 ya. Nah, ini berdasarkan tahun kelulusan nih teman-teman. Paling terbanyak itu adalah yang fresh graduate ya, tahun 2023 ada 400.000. Kalau berdasarkan kategori jabatannya, CPNS itu 600, PPK guru 400, PPK Nakes 170 dan PPK teknis 126 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini itu saja teman-teman ya, dari hasil pengusulan kebutuhan ASN tahun 2004 dan poin-poin penting terkait tentang Undang-Undang ASN 2024 ya teman-teman ya. Semoga memang untuk P3K juga tidak dibedakan. Itu ada rencananya ada uang pensiun juga ya. Semoga aja kita doakan yang terbaik buat pemerintahan kita ini ke depannya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman pejuang ASN, pejuang P3K, pejuang CPNS, dan tunggu video-video selanjutnya yang ada di YouTube saya tentang CPNS, informasi kesehatan, informasi tentang STR, pengurusan STR, terus soal-soal CPNS, soal-soal P3K, soal-soal CPNS ya. Jangan lupa klik like dulu, share, subscribe bagi teman-teman yang ingin terus menonton di Diners. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.